Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini ya. Dan kali ini kita akan sedikit memberikan video tentang perbandingan ya, perbandingan mengenai radio powerful 10 watt. Tapi hanya dua radio yang saya akan coba bandingkan kali ini. Kebetulan radionya sama-sama orange ya, sama-sama orange. Jadi adalah Wirecom WR88 Plus Sport dengan radio paling baru dari Motorola GT10 ya. Nah, nanti seperti apa kita akan bandingkan kedua radio ini karena sama-sama keluarnya 10 watt. Nanti kita akan tes seperti apa hasilnya ya. Dan sebelum saya membuat perbandingan tersebut, saya juga mengucapkan terima kasih buat Om Revandra ya, Yankee Delta 6 Alpha Kilo X-ray kalau nggak salah ya. Ini udah ngirimkan kopi ke sini ya. Wah, kopinya jos banget ini. Ada kopi Robusta. Nah, ini saya baunya aja udah mantap banget. Kopi Robusta, ada yang Arabica Gayo, kemudian ini Robusta. Ini wah mantap sekali ya. Ya, terima kasih buat Om Revandra ya, Yankee Delta 6 Alpha Kilo X-ray yang sudah ngirim ke sini. Dan ya, kopinya udah saya buat nih. Mantap sekali. Lihat dari ininya saja, apa namanya, hasil dari kopinya ini tanpa gula teman-teman ya, tanpa gula. Jadi ini kita seruput dulu ya, sebelum kita mulai melakukan perbandingan. Kita seruput dulu kopinya. Wah, nikmat banget. Arabica, bukan Arabica, Robusta. Ini kopi kesenangan saya, Robusta ya. Ini Robusta adalah kopi yang memang menjadi favorit saya ketika saya masih di Sulawesi ya. Waktu saya masih di Sulawesi, waktu itu di Kendari ya. Itu saya kalau pulang ke, dulu saya tinggal di Bulukumba ya. Saya pulang ke Bulukumba, itu saya selalu pulang pasti bawa kopi Robusta. Biasanya kopi Robusta sama jambu mete ya, jambu mete. Itu asli dari sana ya, dari Kendari dan Buton ya. Jadi kalau pulang itu masih bawa itu. Nah, ini kopinya asik banget, enak banget ya. Dan pas untuk ukuran ininya ya. Jadi tidak halus sekali. Jadi kopinya ini pas memang untuk diseduh. Tidak seperti kopi-kopi yang biasa kita beli sasetan itu ya, bukan. Yang sasetan itu bukan ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat Yankee Delta 6 Alpha Kilo X-ray yang sudah ngirimin kopinya ke sini. Dan sangat saya senang banget karena memang saya penggemar kopi, sehingga kopi ini tiba ke sini alhamdulillah sekali ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya untuk kedua radio ini. Nah, di sini ada Wirecom WR88 Plus Sport Radio, dan di sini ada Motorola GT10 ya. Oke teman-teman, kita akan coba tes ya. Ini karena dua-dua radio ini ada di pasaran, kita akan tes ya. Seperti apa keduanya, seperti apa perbandingannya. Dua-duanya punya kelebihan dan keunggulan masing-masing. Nanti kita lihat seperti apa ya. Dan ini mungkin bikin Anda penasaran ya. Mau yang Motorola GT10 atau mau yang Wirecom WR88 Plus Sport Radio. Memang Motorola GT10 lebih murah. Tapi apakah lebih murah itu juga bagus semuanya, atau lebih mahal tapi punya keunggulan yang lebih juga gitu ya. Nanti kita akan bandingkan sama-sama teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bandingkan untuk keduanya. Tapi saya seruput lagi kopinya, Robusta. Alhamdulillah mantap. Oke, langsung aja kita lakukan perbandingan kedua radio, Wirecom WR88 Plus Sport Radio dan Motorola GT10 yang terbaru. Oke teman-teman, ini dia kedua radionya sudah ada di depan saya ya. Motorola GT10
sama Welcome WR88 plus Spot Radio. Kita hidupin ya. Sama-sama warna orange. Dan ya, kalau yang lebih berwarna memang yang Motorola GT10 ya teman-teman. Kalau yang Spot Radio ini seperti biasa karena radio lama ya. Ini radio lama bertanding sama radio baru ya. Maksudnya radio baru seperti apa. Nah, untuk yang Motorola GT10 ini memang mempunyai keunggulan, yaitu dia bisa membacakan menu-menunya ya. Transmit power. Band set. Vox switch. Vox level. Scramble. Compan. CTD CSD code. Nah, jadi buat bagi Anda yang mungkin tidak bisa melihat atau tunanetra, ini sangat membantu sekali ya untuk Motorola ini. Dia bisa membaca menu-menu yang ada di dalam Motorola ini ya. Jadi Anda bisa pencet-pencet, setelah itu Anda bisa program karena dia sebutkan apa yang ada di dalam menunya. Sementara kalau untuk yang Welcome itu nggak ada teman-teman ya. Welcome itu hanya bunyi beep saja. Ini beepnya udah saya matiin, jadi nggak ada ya. Jadi seperti ini, dan ini hanya seperti itu, hanya bunyi beep saja ya untuk yang Welcome seperti itu ya. Dan kedua-duanya udah saya pasang antena yang sama, yaitu NH31. Kita akan mencoba nanti merisip ya. Oke teman-teman, setelah keduanya ini kita bandingkan ya, untuk menunya, memang menunya jauh lebih banyak di Motorola GT10 ya, seperti itu untuk menunya. Kalau untuk secara waterproof, memang untuk Welcome ini jauh lebih unggul untuk waterproofnya dibandingkan yang Motorola. Karena bisa dilihat dari desainnya saja, kita bisa lihat di sini, ini tidak dibaut ya. Nah seperti itu, ini sangat rawan sekali untuk masuk air di sini ya. Kalau ini ada bautnya di sini, ditutup ya. Ini karena ini kebuka, jadi seperti ini ya. Ini ada bautnya. Jadi seperti teman-teman. Jadi untuk Motorola ini belum waterproof ya. Untuk Welcome WR88 Plus Spot Radio sudah waterproof. Nah, setelah dia mempunyai keunggulan untuk menu, ternyata ini punya keunggulan di sisi safety-nya. Jadi Motorola Spot Radio ini atau Welcome ini punya sisi kelebihan di safety, yaitu tadi waterproof. Jadi radio ini bisa dipakai pada saat Anda hujan-hujan atau mungkin kondisi ekstrim ya, untuk Spot Radio dari Welcome. Dan di sini sama-sama punya tombol 2 ya, yang di atas ya, roterinya ini juga sama. Untuk yang GT10 juga sama ya, seperti itu, bisa diputar-putar ya. Nah, kita akan mencoba untuk receive ya. Ini saya akan tarik full semua antenanya. Saya tarik full dulu ya. Saya tarik full. Kita akan coba receive ya. Karena ini saya posisi ada di lantai 2 teman-teman ya. Jadi ini sudah tinggi. Kita akan coba untuk mereceive ya sinyal seismograf Motorola berbanding dengan Welcome WR88 Plus Spot Radio ya. Beda harga, apakah beda juga dengan kualitas receive-nya? Mari kita lihat. Saya akan coba dulu yang Motorola ya. Nih saya coba Motorola. Kita coba set frekuensinya. 1, 6, 5, 8, 1, 0, 0, 0. Nah, saya udah buka volumenya, ini udah sampai jam 12. Belum ada tanda-tanda receive ya. Sekarang kita coba untuk yang Welcome WR88 Spot Radio ya. Kita coba. Langsung ya teman-teman. Tuh.
Kita pindah di sini. Malah lebih jelas ya. Di sini enggak. Nih. Ini saya tutup ya. Ini Motorola. Buka, enggak ada. Ini saya buka. Welcome ya. Tukar lagi tempat, siapa tahu beda tempatnya. Ini Motorola udah buka segini. Ini welcome ya, bunyi ya. Kalau nggak percaya kita tes dulu untuk squeal-nya. Apakah tadi Motorola itu squeal-nya nggak di 1? Kita coba bukanya. Squeal-nya di 1 teman-teman ya, posisi settingannya. Sama dengan yang punyanya Welcome. Welcome squeal-nya di berapa? Kita cek aja. Squeal-nya di Welcome juga di 1 sama. Cuman di Welcome ini betul-betul sensitif dengan antena bawaannya. Antena bukan bawaan, antena NH31 ini udah panjang banget. Ini antena 5/8 ya teman-teman. Oke. Di sisi receive sekarang udah ketahuan bahwa untuk yang Welcome BR88 Plus Spot Radio ini sangat mantap banget ya. Nah, sekarang kita coba ini karena kalau yang di yang di Motorola ini dia dual standby. Kalau yang di Welcome ini 3 standby teman-teman. Di Welcome 3 standby ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mereceive ya. Mereceive sinyal dari airband 128.500. Ini kita sudah set di situ. Ini juga saya akan coba. Ini ada sinyal ini, tapi nanti dulu ya nih. Ini nggak mau pindah ya. Duh. Tar tentunya. 128.500. Oke, ini ada sinyal dari Adi Sucipto ya, dari Bandara Adi Sucipto. Karena kita dekat dengan Bandara Adi Sucipto, maka seharusnya ini bunyi ya. Ini sudah setengah, nggak bunyi. Kita coba dengan yang Welcome. 128.500 ya. Ini juga nggak bunyi. Oh bunyi ya. Tapi kecil memang teman-teman. Ya kecil ya. Tapi bunyi. Kita akan coba untuk Nah itu sudah bunyi ya untuk yang di bandaranya. Ini Motorola nggak bunyi. Ada sinyal tapi nggak bunyi. Jadi yang bunyi di nggak bunyi. Kita coba dengarkan lagi. Untuk receive airband ini masih unggul ya untuk Welcome. Oke, jadi untuk receive dari tadi kita sudah cek bahwa memang Welcome mempunyai receive lebih oke. Ini nggak ada ya. Saya pindah, mungkin dia meleset juga bisa, coba nggak juga ya. Oke teman-teman, jadi untuk secara receive ya, secara receive Welcome ini sudah oke sekali teman-teman ya. Tidak ada perlu komplain lagi untuk receive dari Welcome BR88 Plus Spot Radio. Dan kalau untuk yang Motorola ini bisa airband, tapi itu tadi receive-nya juga masih kurang ya teman-teman ya, masih kurang dibandingkan dengan yang Welcome BR88 Plus Spot Radio. Oke, sekarang kita akan tes untuk power teman-teman ya, power. Dan habis itu nanti kita tes modulasi ya. Sekarang kita mau tes powernya dulu.
Oke, kita akan pasang ya untuk oh ini berarti harus dilepas ya, karena kita mau tes powernya menggunakan SVR ya. Oke, kita buka dulu. Ya, agak keras ya, kemarin masangnya kuat banget. Jadi harus dibuka dulu teman-teman ya. Kita buka dulu supaya mantap untuk ngetesnya. Nah, kita kasih kesempatan dulu untuk Motorola GT10 aja ya. Yang pertama kita kasih kesempatan untuk Motorola GT10 untuk dites powernya. Nah, ini kekurangannya itu mepet banget ya, mepet sekali. Untuk ngetes itu mepet sekali. Sehingga saya harus ngepaskan lagi nih. Nah, oke, udah pas ya. Kita pasang untuk SWR-nya. Kita sekalian kita hidupin. Oke, udah hidup. Ya. Udah standby. Coba matikan. Nah, masih kurang gelap. Kita matikan lagi. Ya. Udah jelas ya, teman-teman. Sekarang dummy-load-nya saya pasang. Kita pasang dummy-load. Oke, kita akan lihat di sini saya mancar di kita pindah dulu di atas ya. Ini powernya. Oke, kita coba di 145.000. Nah, ini low power, kita tes low powernya 3,4 low powernya. Kita coba high power. Oke, ini sudah high, kita coba tes high power di VHF berapa? 10,9 ya, 11 lah ya istilahnya, 10,9 10,8 ya, antara itu ya. Nah, 10,9. Oke, kita langsung ke UHF-nya 435.00. Kita coba low-nya dulu ya. Kita coba low-nya dulu. Kita lihat low-nya berapa? 2,9. Sekarang kita coba high-nya. Oke, sudah high power. Sudah high power ya, kita tes 9,5, 9,4, 9,5. Cukup besar untuk sebuah GT10 ya. Untuk Motorola GT10 ini cukup besar teman-teman untuk powernya. Tadi di VHF dapat 10,9, di UHF-nya 9,5, 9,4. Wah, luar biasa untuk sebuah Motorola GT10. Jadi ini recommended untuk mancar ya, mantap ya. Cuman resipnya aja tadi yang kurang ya. Oke, kita coba sekarang untuk yang Wirecom WR818 spot radio ya. Nah, kita coba kencengin. Nah, kita hidupin. Kita sekarang ke posisi VHF dulu ya, sama dengan tadi yang Motorola. Kita coba Wirecom-nya dulu di VHF, kita pakai low dulu. Saya setting low power. Oke, sudah L low. Kita coba transmit berapa di VHF? 4,8, lebih tinggi dibandingkan 4,6 ya, lebih tinggi dibandingkan dari yang Motorola ya. Oke, kita coba high power. Ini sudah high power ya teman-teman, sudah H ya, sudah kelihatan ya H, high power. Kita coba tes 11,4, lebih tinggi lagi dibandingkan yang GT10, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita coba di UHF nya.
Ya, UHF kita coba low dulu. Ini sudah low, kita tes UHF low-nya 6,3, masih lebih tinggi di Vercom juga. Kita tes di high power-nya. Kita coba cek high power di Vercom 10,4, 10,2. Luar biasa. Jadi UHF-nya itu VHF-nya juga kencang banget untuk yang Vercom ini. Nah, kali ini kita akan mau ngetes untuk modulasinya ya. Kita akan coba modulasinya untuk kedua rade ini. Dan tentunya kita mesti pasangkan ke antena yang oke ya. Saya pakai antenanya punya UV17L sehingga nanti bisa memancarkan power dengan sempurna. Jadi kita pakai low aja ya untuk ngetes modulasi. Kita pakai low dan seperti biasa kita sudah siapkan di situ DJ Aldinco DJ W10 ya untuk referensi kita untuk modulasi. Oke, kita siapkan teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah posisi saya di belakang. Suara saya udah kecil ya, tidak sebesar kalau saya di depan mic. Ini mic-nya sudah di samping sini, dekatin radio ini ya untuk resipnya. Sekarang kita akan coba memancar dulu dengan menggunakan GT10 ya. Tes 1 2 3 3 2 1 Motorola GT10, Motorola GT10 tes modulasi 1 2 3 tes 1 2 3. Sekarang kita pakai ini. Tes 1 2 3 3 2 1 kita coba menggunakan Vercom WR88 plus spot radio. Kita kecilkan lagi segini, kita coba. Tes 1 2 3 3 2 1 kita coba untuk menggunakan Vercom WR88 plus spot radio. Kita cek menggunakan Motorola GT10, Motorola GT10 Vercom WR88 plus spot radio. Oke teman-teman, jadi setelah kita turunkan untuk ke posisi resipnya segini ya. Ini kelihatan ya teman-teman, untuk Vercom WR88 plus spot radio ini kenceng banget. Jadi udah nggak bisa dipungkiri untuk audionya Vercom WR88 plus spot radio ini sangat kenceng sekali. Tapi untuk sebuah Motorola ini juga cukup oke lah untuk Anda gunakan ya teman-teman. Dengan fasilitas yang ada, Anda bisa gunakan ini. Namun secara keseluruhan memang tidak bisa kita pungkiri untuk sebuah Vercom WR88 plus spot radio ini tetap masih menjadi unggul ya untuk dari keseluruhannya. Namun demikian, Motorola ini mempunyai keunggulan menunya tadi ya. Ada menu yang bisa didengarkan atau bisa dipahami oleh orang yang tunanetra. Ini bisa memahami untuk menu-menu yang ada di Motorola GT10 ini. Dan powernya juga nggak main-main. Motorola GT10 ini powernya juga cukup kenceng ya. Dan di sini Motorola GT10 ini juga punya dual PTT ya. Dan Vercom WR88 plus spot radio juga dual PTT atas bawah. Menu ada shortcut di bawah juga. Kemudian samping juga sama. Nah, kekurangan dari Vercom ini dia power besar, tapi dia belum Type C teman-teman ya, belum Type C. Cuman ada opsionalnya, Anda bisa beli baterai Vercom yang Type C, Vercom WR88 Plus maupun yang Sport, itu ada dijual untuk baterainya yang sudah Type C. Tapi kalau untuk bawaannya saat ini yang saya punya ini belum Type C.
kemungkinan yang baru sekarang udah Type-C ya. Kalau ini dia udah Type-C teman-teman untuk yang Motorola GT10. Nah, untuk kapasitas baterai bisa kita lihat sama-sama. Kapasitas baterainya antara Motorola sama yang Wearcom ya. Ini mana yang fake, mana yang enggak, nanti kita bisa lihat ya. Karena kalau dilihat dari ini ya, sama ya teman-teman, Anda bisa lihat ini, itu sama. Dia hanya sebatas ini, kemudian tebalnya juga sama tuh. Tebalnya sama teman-teman ya. Tebalnya sama aja. Ini karena dia dilebihin segini ya. Nah, dan kapasitasnya yang berbeda teman-teman ya. Nih kapasitasnya yang berbeda. Kalau di sini di Wearcom 3600, kalau di sini 6800 teman-teman ya. Seperti itu. Nah, tapi apakah ini benar-benar 6800? Nah, itu yang saya kurang tahu. Pada kenyataannya untuk kedua-duanya sama-sama durasinya sama aja untuk pemakaian antara yang Motorola sama yang Wearcom ini sama-sama aja. Jadi kelihatannya baterainya juga hampir sama meskipun tulisannya berbeda ya teman-teman. Nah, untuk segi pendinginnya kita coba lihat. Ya, di sini kita lihat kualitas pendingin. Meskipun Motorola itu dia lebih besar ya, lebih panjang, tapi dia tidak tebal. Sementara untuk yang Wearcom dia lebih tebal ya. Kita lihat itu. Ya, seperti itu teman-teman. Dan ada teman-teman yang mengatakan, nah, di sini dia fake lagi. Jadi kalau baterai sudah fake, jadi baterainya udah ngawur, tentu powernya juga dikasih yang ngawur teman-teman tuh. Di sini dia 20 watt ya, 20 watt seperti itu. Tapi kenyataannya bukan 20 watt, kenyataannya hanya berapa tadi? 10 ya, hanya 10 maksimal seperti itu. Nah, ada yang mengatakan ini Motorola asli apa enggak gitu. Saya nggak tahu asli apa enggak teman-teman. Yang jelas ini ada di pasaran dan itu nanti Motorola sendiri yang menjawab ya. Karena kita hanya mereview apa yang ada di pasaran. Kita nggak tahu nanti yang asli apa enggak, itu Anda bisa cek sendiri. Karena kita juga tidak memperjualbelikan radio, kita hanya sekedar mereview yang apa yang ada di pasaran seperti itu teman. Nah, tentunya setelah kita cek mungkin tidak semua Motorola ini mempunyai kekurangan, tapi dia ada kelebihan juga. Tapi secara keseluruhan memang untuk spot radio ini masih lebih unggul ya, meskipun dia tidak secanggih Motorola ini ya. Mungkin Motorola ini punya menunya yang sangat banyak ya, tapi di spot radio ini lebih simpel, lebih sederhana, sehingga semuanya juga tidak terlalu menyulitkan untuk Anda yang mungkin ingin memakai Wearcom ya. Kalau ini banyak menunya, tapi secara desain juga oke ya. Menunya juga bisa dipahami dengan mudah. Nah, secara desain kalau compact ya, secara compactnya, kalau compact saya lebih compact di spot radio ya, di Wearcom ya. Karena kalau yang Motorola dia agak lebih bongsor ya teman-teman, lebih besar ya, seperti itu. Dengan power yang hampir sama, cuman untuk sebuah Motorola GT10 lebih besar. Oke teman-teman, itu dia perbandingan singkat kita di video kali ini. Jadi buat teman-teman mending mana? Mending yang sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda budgetnya itu tidak lebih dari 1 juta, maka Anda mungkin bisa mengambil ini. Cuman dengan resikonya resipnya ya seperti itu tadi, kurang peka. Kalau Anda mencari resip yang peka, maka Anda melebihkan budget sedikit untuk ke Wearcom. Karena Wearcom sudah waterproof, resipnya oke, powernya besar, modulasi juga kenceng. Tapi kalau memang
cukup budget Anda hanya sekitar 600 sampai 700 sampai 800, maka Anda bisa ambil yang ini. Kalau budgetnya sekitar 1 juta lebih sedikit, Anda bisa ngambil yang ini. Nah, itu dia secara perbandingan saya sampaikan kepada Anda semua untuk bisa memilih radio sesuai dengan kebutuhan, karena belum tentu apa yang kita butuh itu sesuai dengan kemampuan kita, maka semuanya harus sesuai. Jika sesuai, maka itulah yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menjadi referensi buat Anda di rumah yang ingin menentukan pilihan sebuah radio. Oke teman-teman, itu dia perbandingan kita mengenai Wearcom WR88 Plus Spot Radio dengan Motorola GT10 ya. Dan sebelum saya akhiri, saya nyeruput lagi kopinya karena kopinya mantap banget. Kita seruput lagi robustanya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi itu dia kesimpulannya. Bagi Anda yang mungkin ingin membeli atau ingin menentukan sebuah pilihan, sesuaikan saja dengan budget Anda sehingga apa yang Anda butuhkan itu semuanya terpenuhi. Jadi bukan berarti yang murah itu nggak baik, bukan berarti yang mahal itu kemahalan. Semuanya tergantung dari pilihan dan semuanya tergantung dari kebutuhan Anda. Sehingga barang yang terbaik adalah, atau produk yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keinginan Anda semua. Saya di sini hanya memberikan sedikit informasi, memberikan compare supaya Anda semua bisa mengerti dan Anda semua bisa mengetahui apa yang ada keunggulan di masing-masing produk. Demikian dari saya teman-teman semuanya, dan nanti next video kita akan melakukan perbandingan lagi. Tetap masih dengan radio-radio yang powerful ya. Jadi powerful 10 watt. Jadi nanti kita tetap mau bandingin Wearcom ini seberapa mampunya dia bisa bertahan untuk bersaing dengan radio-radio yang mungkin baru-baru saat ini muncul, karena mereka pasti banyak fasilitasnya, pasti banyak kemampuan yang baru. Apakah dengan gempuran itu Wearcom WR88 Plus Spot Radio masih bisa bertahan, atau mungkin sudah mulai menurun? Nanti kita bisa lihat di video kita selanjutnya kalau ada produk baru gitu ya. Tapi saat ini produk baru itu belum ada teman-teman, sehingga kita masih menunggu. Mudah-mudahan merek lain juga nanti ada muncul di sini sehingga kita bisa reviewnya buat Anda semua. Oke, sekian dari saya, yang Charlie itu yang Kindia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.